Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sidang jemaat sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Ordeyati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18. Namun saya tidak membaca secara keseluruhan dari nas yang diperhadapkan kepada kita saat ini. Saya membacakan pada ayat yang ke-15 yang demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan bagian yang menceritakan peristiwa penting pasca kematian Yesus Kristus. Sebagaimana dalam nas Markus 16 ayatnya 9 sampai ayat yang ke-18 pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan dalam nas ini seperti apa yang telah dinubuatkan, bahwa Yesus dibangkitkan 3 hari setelah kematiannya, atau Yesus bangkit dari kematiannya setelah 3 hari. Beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, sehingga dengan Yesus menampakkan diri menjadi kesaksian dalam pemberitaan yang disampaikan kepada banyak orang. Dengan demikian, di mana Yesus meneguhkan hati para murid-muridnya dikala saat itu mereka sedang dirundung kesedihan. Bahkan mereka juga mengalami ketakutan setelah peristiwa kematian Yesus Kristus. Karena itu Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid, sebab mereka masih ada dalam keraguan, ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa para murid-murid Yesus dalam keraguan, dalam ketidakpercayaan? Hal itu dikarenakan pandangan mereka tentang Mesias seperti yang mereka harapkan. Mesias yang memiliki kuasa secara politis, sementara konsep Mesias menurut Yesus di mana ia harus menderita, ia harus mati. Tetapi justru dengan peristiwa kematian Yesus Kristus merupakan perwujudan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Markus 8 ayat 34 dengan jelas dinyatakan. Melalui penampakan kepada para murid, diyakinkan sehingga dengan demikian mereka menerima arti kebangkitan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka para murid diutus untuk memberitakan Injil. Ketika mereka sudah diyakinkan bahwa Yesus Kristus mati tetapi dia telah bangkit, maka para murid Yesus kemudian diutus untuk memberitakan Injil. Bahkan mereka diberi kuasa melakukan tanda mujizat pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan mereka melakukan ini, semakin banyak orang yang turut mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar sukacita ini tentu saja bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk. Sebagaimana kita baca pada ayat yang
ke-15 tadi. Kepada semua makhluk yang dalam hal ini tentu juga kepada alam dan lingkungan yang bisa disampaikan, kemudian bagaimana melewati pemberitaan sukacita itu memberikan damai sehingga dapat merasakan bahwa dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu memberi harapan, memberi hidup baru. Itulah sukacita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Mari kita menjadi saksi kebangkitan Kristus yang tentunya bukan hanya lewat kata-kata yang manis yang kita ucapkan di bibir dalam pujian, tetapi bersaksi tentang Kristus menunjukkan bahwa diri kita bahkan melewati kata-kata apa yang keluar dari mulut kita, melewati pikiran kita, apa yang kita kerjakan, perilaku, perbuatan, dan kemudian bagaimana kita membangun relasi. Bagaimana kita bisa mewujudkan kasih, damai, sukacita dengan sesama. Sehingga melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat menjadi teladan. Itulah bersaksi secara aktual yang kita nampakkan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dengan demikian apa yang kita perbuat melalui kehidupan kita menjadi relevan, yang menyatakan bahwa kita benar telah diselamatkan karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong, Ia memberkati kita. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan menyertai. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Karena kasih, karena kebaikan kemurahan Tuhan, Engkau memimpin menyertai kami. Bahkan penyataan kasih Allah yang telah Engkau wujudkan melewati karya penyelamatan, yang telah dinyatakan melewati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, yang memberikan kepada kami pengharapan bahkan jaminan kemuliaan karena iman percaya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya melewati firman-Mu yang sudah menjadi terang dalam kehidupan kami, dan biarlah terang-Mu senantiasa menerangi jalan hidup kami, supaya mampu melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Tuhan Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ketika kami melangkah menjalani hari-hari kami. Meski melewati berbagai hal yang terjadi, namun kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang menyertai dan memimpin kami. Sehingga dengan demikian Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, dengan demikian karya dan kerja kami wujudkan hanya dalam kasih dan kuasa-Mu. Sehingga melalui kehidupan yang kami perbuat, kami boleh menjadi sarana kesaksian seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa mengucap syukur hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.